Di tengah kemegahan Kekaisaran Sasaniah yang mulai meredup, pada tahun 621 Masehi, seorang pangeran kecil lahir ke dalam keluarga kerajaan. Namanya adalah Ardashir, cucu dari Raja Khosrow II, salah satu penguasa Sasaniah yang paling berkuasa namun juga paling kontroversial. Ardashir kecil terlahir sebagai simbol harapan bagi kerajaan, tetapi takdirnya justru penuh dengan gejolak, pengkhianatan, dan darah. Ardashir dibesarkan di istana yang penuh dengan intrik politik. Ayahnya, Kafat II, Sheroy, merebut takhta dari Khosrow II, kakek Ardashir, dalam kudeta brutal. Khosrow II dihukum mati bersama hampir seluruh keluarganya, meninggalkan Ardashir sebagai salah satu anggota terakhir dinasti kerajaan yang masih hidup. Namun, kemenangan Kafat II tidak membawa stabilitas. Kekaisaran Sasaniah sudah hancur oleh perang berkepanjangan dengan Kekaisaran Bizantium dan pemberontakan internal. Ayah Ardashir sendiri jatuh sakit tak lama setelah merebut kekuasaan dan meninggal hanya dalam waktu beberapa bulan. Dalam keadaan kacau ini, Ardashir yang masih bocah diangkat menjadi raja pada tahun 628 Masehi. Pada usia sekitar 7 atau 8 tahun, Ardashir III duduk di singgasana Sasaniah menjadi raja dalam nama, sementara kendali pemerintahan dipegang oleh para pejabat tinggi kerajaan. Ia terlalu muda untuk memahami politik istana yang kejam, di mana para jenderal dan bangsawan terus bersaing untuk merebut kekuasaan. Meskipun ia adalah raja secara resmi, Ardashir hanyalah boneka di tangan para bangsawan ambisius yang saling berkhianat. Kekaisaran yang dahulu perkasa mulai terpecah, kehilangan wilayah dan pengaruhnya di tengah ketidakstabilan internal. Tahun 629 Masehi menjadi akhir dari kisah singkat Ardashir III. Seorang jenderal bernama Shahbaraz yang sebelumnya merupakan sekutu kerajaan melakukan kudeta. Dengan dalih menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran, Shahbaraz menggulingkan raja muda tersebut. Ardashir III yang masih belia dan tidak berdaya melawan arus politik dibunuh atas perintah Shahbaraz. Kematian bocah raja itu menandai salah satu babak paling gelap dalam sejarah Kekaisaran Sasaniah. Kekaisaran yang dulu berjaya mulai kehilangan arah, terperangkap dalam perebutan kekuasaan hingga akhirnya runtuh beberapa dekade kemudian akibat penaklukan oleh pasukan Muslim Arab. Ardashir III dikenang bukan sebagai raja yang kuat atau pemimpin yang bijaksana, tetapi sebagai korban dari kekacauan zaman. Ia adalah simbol kehancuran sebuah dinasti yang dulunya megah. Dalam usianya yang sangat muda, ia menjadi saksi dari ambisi, pengkhianatan, dan kegagalan para pemimpin di sekitarnya. Kisah Ardashir III adalah pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Di balik takhta emasnya, Ardashir hanyalah seorang anak kecil yang terjebak dalam badai besar sejarah. Pada abad ke-7 Masehi, dunia menyaksikan pergolakan besar di dua wilayah yang berbeda, namun saling berhubungan. Di Persia, Kekaisaran Sasaniah berada dalam kekacauan, sementara di semenanjung Arab, seorang nabi bernama Muhammad membawa cahaya ajaran baru, Islam, yang mengubah arah sejarah. Di tengah situasi inilah kisah Raja Ardashir III, Raja Muda Sasaniah, bersentuhan dengan sosok Nabi Muhammad. Meski tak pernah bertemu langsung, peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan keduanya menjadi bagian penting dari alur sejarah yang menentukan peradaban dunia. Ardashir III lahir pada saat Kekaisaran Sasaniah berada di puncak konflik dengan Kekaisaran Bizantium, tetapi juga menghadapi ancaman baru dari dalam. Sementara itu, di kota kecil Mekkah, Nabi Muhammad menyampaikan pesan kenabian kepada suku Quraisy, menyerukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Saat Ardashir III masih kanak-kanak dan diwarisi takhta Sasaniah pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad telah memimpin umat Islam dalam berbagai pertempuran penting, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandak, untuk mempertahankan dakwah Islam. Kekaisaran Sasaniah memiliki hubungan tidak langsung dengan Nabi Muhammad melalui raja sebelumnya, Khosrow II, kakek Ardashir III. Dikisahkan, pada masa Khosrow II, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada penguasa Sasaniah, mengundang mereka untuk memeluk Islam. Namun, reaksi Khosrow II terhadap surat ini sangat negatif.
ia konon merobek surat tersebut dengan kemarahan, menganggap dirinya sebagai penguasa agung yang tak perlu tunduk pada nabi dari Arab. Nabi Muhammad menurut riwayat, saat mengetahui hal ini, mengatakan bahwa kerajaan Sasaniyah akan hancur. Perkataan itu kelak menjadi kenyataan. Ketika Ardashir III menjadi raja, Nabi Muhammad sudah semakin menguatkan posisinya sebagai pemimpin spiritual dan politik di Jazirah Arab. Pada tahun 629 Masehi, tahun yang sama ketika Ardashir III digulingkan dan dibunuh oleh Jenderal Syahbaras, Nabi Muhammad memimpin umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah yang menjadi langkah penting menuju penaklukan Mekah. Meskipun Ardashir III tidak secara langsung berhubungan dengan Nabi Muhammad, nasib Kekaisaran Sasaniyah selama masa pemerintahannya sangat berkaitan dengan peristiwa besar yang dipimpin oleh Nabi. Ketika Kekaisaran Persia semakin melemah akibat konflik internal, pasukan Muslim mulai bersiap untuk meluaskan pengaruhnya keluar semenanjung Arab. Ardashir III meninggal muda pada tahun 629 Masehi, sementara Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Tak lama setelah itu, Kekaisaran Sasaniyah mengalami kekalahan besar di Perang Qadisiyah 636 Masehi melawan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kekaisaran Sasaniyah akhirnya runtuh pada tahun 651 Masehi, menandai akhir dari dinasti yang telah berkuasa selama berabad-abad. Ardashir III melambangkan akhir dari kejayaan Kekaisaran Sasaniyah, sebuah dinasti yang runtuh akibat intrik politik dan ketidakstabilan internal. Sementara itu, Nabi Muhammad menjadi simbol awal dari kebangkitan Islam, agama yang menyatukan suku-suku di Arab dan membawa peradaban baru. Kisah mereka adalah cerminan dari pergeseran kekuatan global yang menentukan arah sejarah. Di satu sisi, seorang raja muda Persia yang menjadi korban kekacauan zamannya, dan di sisi lain, seorang nabi yang membawa cahaya perubahan ke dunia. Raja Ardashir III lahir sekitar tahun 621 Masehi, meninggal 629 Masehi, adalah salah satu penguasa Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Ia memerintah dari tahun 628 hingga 629 Masehi, tetapi masa pemerintahannya sangat singkat dan dipenuhi oleh ketidakstabilan. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengannya. Tokoh yang berkaitan: 1. Khosrow II, Khosrow Parviz. Okake Ardashir. 3. Seorang raja Sasaniyah yang berkuasa lama 590 sampai 628 Masehi, tetapi akhirnya digulingkan dan dibunuh pada tahun 628 Masehi dalam peristiwa perebutan kekuasaan yang melibatkan pembangkangan internal. 2. Shah Kafat II, Shiro. Ayah Ardashir III yang menggulingkan dan membunuh Khosrow II. Kafat II sendiri meninggal tak lama kemudian, meninggalkan Ardashir III yang masih anak-anak sebagai pewaris takhta. 3. Syahbaras. Seorang jenderal Sasaniyah yang terkenal dan salah satu perebut kekuasaan dalam periode tersebut. Ia menggulingkan Ardashir III pada tahun 629 Masehi dan mengambil alih takhta, tetapi pemerintahannya juga singkat. 4. Ratu Boran, Purandokht. Salah satu penguasa Sasaniyah wanita yang memerintah setelah kematian Ardashir III, menunjukkan situasi politik yang terus bergejolak pada masa itu. Peristiwa penting. Pertama, perebutan kekuasaan dalam Kekaisaran Sasaniyah. Dalam Istana Megah di Ctesifon, ibu kota Kekaisaran Sasaniyah, sebuah drama besar sedang berlangsung. Kekaisaran yang dahulu perkasa, yang membentang dari Mesopotamia hingga Asia Tengah, mulai retak. Peperangan melawan Bizantium telah menguras sumber daya, dan ambisi para bangsawan serta jenderal mengubah istana menjadi medan perang politik. Di tengah kekacauan ini, para tokoh ambisius dari raja hingga para jenderal terjebak dalam lingkaran perebutan kekuasaan yang brutal. Takhta Sasaniyah menjadi simbol kekuasaan yang didambakan, tetapi juga membawa kehancuran bagi siapapun yang tak mampu mempertahankannya. Tahun 628 Masehi, Raja Sasaniyah yang perkasa, Khosrow II, Khosrow Parviz, ditawan oleh putranya sendiri, Kafat II, Shiro. Khosrow, yang dulu dikenal dengan kekuatan dan kejayaannya, kini duduk dalam penjara gelap, menanti nasibnya. Kafat II memasuki ruangan penjara dengan wajah dingin. Kafat II, sudah cukup, ayah. Kekaisaran ini hancur di tanganmu. Pajak yang kau tingkatkan, perang yang kau teruskan tanpa akhir,
telah membuat rakyat menderita. Sekarang, waktunya kau mundur. Khosrow II, meski tua dan lemah, menatap putranya dengan penuh kemarahan. Khosrow II, "Anakku, kau tak mengerti apa yang kau lakukan. Mengkhianati ayahmu sendiri demi takhta, kau akan membawa kehancuran pada dinasti kita." Kafat tidak bergeming. Malam itu, Khosrow II dieksekusi bersama sebagian besar keluarganya. Namun, kemenangan Kafat tidak membawa stabilitas. Ia meninggal mendadak akibat wabah penyakit hanya beberapa bulan setelah naik takhta, meninggalkan kerajaan dalam kekosongan kekuasaan. Setelah kematian Kafat II, putranya yang masih kecil, Ardashir III, diangkat menjadi raja pada usia 7 tahun. Ardashir hanya seorang anak kecil yang tak mengerti betapa rapuhnya takhta yang kini ia duduki. Dalam ruang dewan istana, para penasihat berselisih tentang bagaimana memerintah kekaisaran. Pejabat istana 1, "Kita harus memperkuat pasukan untuk menghadapi ancaman Bizantium dan pemberontak." Pejabat istana 2, "Percuma. Kekaisaran ini butuh stabilitas internal. Kita harus menenangkan para bangsawan dan mengurangi pajak rakyat." Di balik layar, Syahbaraz, seorang jenderal Sasaniyah yang berpengaruh, menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Ia menyadari kelemahan Ardashir III dan para penasihatnya. Tahun 629 Masehi, Syahbaraz memulai langkahnya. Dengan dukungan sebagian pasukan, ia memasuki Ctesifon. Dalam ruang tahta, Ardashir III yang kecil duduk dengan wajah penuh kebingungan. Syahbaraz mendekati anak itu dengan langkah mantap. "Syahbaraz, maafkan aku yang mulia. Kekaisaran ini terlalu besar untuk dipimpin oleh seorang anak." Ardashir berusaha berbicara, tetapi suaranya gemetar. Ardashir III, Aku adalah raja. Mengapa kau melakukan ini?" Syahbaraz tersenyum tipis, tetapi ada dingin dalam matanya. "Syahbaraz, takhta ini bukan untuk yang lemah. Ini adalah untuk mereka yang bisa memimpin, dan aku adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh Persia." Malam itu, Ardashir III dibunuh atas perintah Syahbaraz. Kekaisaran Sasaniyah sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan, karena pemerintahan Syahbaraz hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum ia juga digulingkan. Perebutan kekuasaan terus berlanjut. Dalam waktu beberapa tahun, takhta Sasaniyah berpindah tangan berkali-kali, melemahkan kekuatan kerajaan. Ketika pasukan Muslim Arab menyerang Persia pada dekade berikutnya, Sasaniyah tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kekaisaran yang pernah berjaya selama berabad-abad akhirnya runtuh pada tahun 651 Masehi. Kisah perebutan kekuasaan di Kekaisaran Sasaniyah adalah pelajaran tentang ambisi, pengkhianatan, dan kelemahan manusia di tengah konflik besar. Dalam upaya mereka untuk merebut takhta, para pemimpin Sasaniyah mengorbankan kerajaan yang mereka klaim ingin selamatkan. Kedua, masa pemerintahan singkat, 628 sampai 629 Masehi. Di tahun 628 Masehi, langit Kekaisaran Sasaniyah tampak muram. Perang panjang melawan Bizantium dan pemberontakan internal telah membuat kekaisaran yang pernah megah itu rapuh. Dalam kondisi ini, seorang bocah berusia 7 tahun, Ardashir III, naik takhta sebagai Raja Sasaniyah. Namun, pemerintahan Ardashir bukanlah masa kejayaan, melainkan babak singkat yang penuh intrik dan tragedi. Dalam istana megah di Ctesifon, upacara penobatan berlangsung sederhana. Para bangsawan, jenderal, dan pejabat istana berkumpul, tetapi wajah mereka lebih dipenuhi kekhawatiran daripada sukacita. Di singgasana besar itu, seorang bocah kecil duduk dengan mata lebar, tampak kebingungan. Ardashir III dengan suara pelan, "Apa aku benar-benar raja sekarang?" Salah satu penasihatnya, seorang pria tua bernama Mah-Adur Gushnasp, tersenyum kecil, mencoba menenangkan raja muda itu. Mah-Adur, "Ya, yang mulia, Anda adalah harapan bagi kekaisaran ini. Semua orang di sini ada untuk melindungi Anda." Namun, Ardashir tahu ada sesuatu yang salah. Para bangsawan di sekitarnya berbicara dengan nada rendah, menyusun rencana mereka sendiri. Ia hanyalah seorang anak kecil di tengah para serigala dewasa yang haus akan kekuasaan. Dalam tahun-tahun awal pemerintahannya, Ardashir tidak memiliki kendali nyata. Keputusan-keputusan penting diambil oleh para pejabat tinggi. Mah-Adur mencoba menjaga stabilitas,
tetapi perpecahan di antara bangsawan terus tumbuh. Dalam ruang dewan istana, para penasihat sering terlibat perdebatan sengit. Penasihat 1. Kita harus meningkatkan pajak untuk mendanai pasukan dan melawan pemberontakan. Penasihat 2. Pajak? Rakyat sudah menderita. Jika kita memaksa mereka lagi, akan ada pemberontakan lebih besar. Di sudut ruangan, Ardashir duduk diam, mendengarkan dengan bingung. Ardashir 3. Mengapa kalian selalu bertengkar? Aku ingin kekaisaran ini damai. Namun, kata-kata raja muda itu hanya menjadi gema di ruangan besar itu. Para penasihat lebih peduli pada ambisi mereka sendiri daripada mendengarkan seorang anak. Di luar istana, situasi semakin memburuk. Kekaisaran Sasania menghadapi serangan dari luar dan dalam. Di antara para musuh adalah seorang jenderal ambisius bernama Shahryar yang mulai mengumpulkan kekuatan untuk merebut takhta. Mah-Adur menyampaikan kabar itu kepada Ardashir dalam pertemuan pribadi. Mah-Adur, Yang mulia, Shahryar telah memobilisasi pasukannya, ia mungkin akan datang ke Ctesiphon. Ardashir III dengan nada cemas. Mengapa dia ingin merebut takhtaku? Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Mah-Adur menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Ardashir tidak memahami betapa kerasnya dunia politik Sasania. Mah-Adur, bukan karena Anda, yang mulia, tetapi karena kekuasaan. Takhta ini adalah hadiah yang diinginkan oleh banyak orang. Tahun 629 Masehi, Shahryar bergerak cepat dengan pasukannya menuju istana. Para penjaga tidak mampu menahan serangannya. Dalam ruang takhta, Ardashir III yang kecil berdiri dengan wajah pucat saat Shahryar memasuki ruangan dengan pedang di tangannya. Shahryar, maafkan aku yang mulia. Dunia ini tidak punya tempat bagi raja anak-anak. Kekaisaran ini butuh pemimpin yang kuat. Ardashir berusaha berbicara, tetapi suaranya gemetar. Ardashir III, tapi aku hanya ingin menjadi raja yang baik. Aku tidak mengerti apa salahku. Shahryar menatapnya sejenak, lalu berpaling ke para prajuritnya. Shahryar, lakukan apa yang perlu dilakukan. Malam itu, Ardashir III dibunuh. Sang raja muda yang tak bersalah menjadi korban dari dunia kekuasaan yang kejam. Kekaisaran Sasania terus terperosok ke dalam kekacauan hanya beberapa dekade sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya. Ardashir III tidak dikenang sebagai penguasa yang besar, tetapi sebagai simbol rapuhnya sebuah kekaisaran yang terjebak dalam perebutan kekuasaan. Masa pemerintahannya yang singkat mencerminkan bagaimana ambisi para pemimpin dan kegagalan untuk bersatu dapat menghancurkan bahkan kerajaan yang paling kuat sekalipun. Ketiga, pembunuhan oleh Shahryar. Langit di atas Ctesiphon tampak mendung, seolah alam tahu bahwa hari itu akan menjadi titik gelap dalam sejarah Kekaisaran Sasania. Di dalam istana, suasana mencekam. Pasukan Shahryar, jenderal Sasania yang dulu berjasa di medan perang, kini telah mengepung ibu kota. Dia tidak lagi bertempur untuk kejayaan Persia, tetapi demi ambisi pribadinya, merebut takhta yang lemah dari tangan seorang raja muda, Ardashir III. Ardashir, yang baru berusia 8 tahun, berada di ruang takhta yang luas, duduk di atas kursi megah yang tampak terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Matanya penuh ketakutan saat suara langkah-langkah berat menggema di lorong-lorong istana. Pintu ruang tahta terbuka dengan kasar. Shahryar masuk dengan langkah tegas, diikuti oleh para prajuritnya. Ia adalah pria bertubuh besar dengan wajah keras, seseorang yang telah terbiasa mengambil keputusan tanpa belas kasihan. Shahryar, yang mulia, katanya dengan nada datar, waktunya telah tiba. Takhta ini membutuhkan pemimpin yang sejati, bukan seorang anak yang bahkan tak tahu cara memerintah. Ardashir berdiri dari singgasananya, meskipun lututnya gemetar. Ia mencoba menunjukkan keberanian, tetapi suaranya terdengar kecil dan rapuh. Ardashir III, aku adalah raja yang sah. Takhta ini milikku, dan aku tidak akan menyerah. Shahryar tertawa kecil, tetapi tawanya dingin, tanpa kebahagiaan. Shahryar, sah? Sah menurut siapa? Para penasihatmu, para bangsawan yang hanya memikirkan kekayaan mereka sendiri. Yang mulia, kekaisaran ini butuh kekuatan, bukan garis keturunan.
Di sudut ruangan, penasihat setia Ardashir, Mahadur Gushnasp, maju ke depan dengan keberanian. Mahadur, Shahbaraz, pikirkan apa yang kau lakukan. Membunuh raja muda ini hanya akan membawa kehancuran bagi kekaisaran. Kau bukan penyelamat, tetapi perusak. Shahbaraz menatap Mahadur dengan tajam, matanya penuh ancaman. Shahbaraz, kekaisaran ini sudah hancur bahkan sebelum aku datang. Aku hanya mengambil apa yang tersisa dan mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Ia memberi isyarat pada prajuritnya, dan Mahadur segera ditarik ke belakang. Ia hanya bisa berteriak dengan putus asa. Mahadur, kau akan dikenang sebagai pengkhianat, bukan pahlawan. Shahbaraz mendekati Ardashir yang kini berdiri terpaku. Bocah itu memandang pria di depannya dengan campuran ketakutan dan keberanian. Ardashir III, jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah menjadi raja yang dihormati. Kau hanya akan dikenang sebagai orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Shahbaraz terdiam sejenak. Mungkin ada sedikit keraguan di matanya, tetapi itu dengan cepat hilang. Ia menghela napas panjang. Shahbaraz, sejarah tidak akan peduli bagaimana aku mendapatkan takhta. Mereka hanya akan melihat apa yang kulakukan setelah aku memilikinya. Dengan isyarat tangannya, ia memberi perintah. Para prajuritnya mendekat dan bocah raja itu diseret pergi. Dalam keheningan yang menyakitkan, suara pedang yang terhunus menjadi tanda akhir dari hidup Ardashir III. Shahbaraz akhirnya merebut takhta, tetapi pemerintahannya hanya berlangsung beberapa bulan sebelum ia sendiri dikhianati dan dibunuh. Pembunuhan Ardashir III menjadi awal dari akhir bagi Kekaisaran Sasania. Kekacauan yang terus-menerus ini melemahkan kekaisaran, hingga akhirnya pasukan Muslim Arab menyerbu dan mengakhiri dinasti Sasania sepenuhnya pada tahun 651 Masehi. Kisah pembunuhan Ardashir III bukan hanya tentang seorang raja muda yang menjadi korban ambisi, tetapi juga simbol kehancuran sebuah dinasti besar yang dirusak oleh pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Dalam sejarah, nama Ardashir III dikenang, bukan karena kekuatannya, tetapi sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar oleh sebuah bangsa ketika para pemimpinnya lebih mementingkan ambisi daripada persatuan. Setelah kematian tragis Raja Ardashir III di tangan Shahbaraz, Kekaisaran Sasania semakin terjerumus ke dalam jurang kekacauan. Takhta emas di Ctesifon tidak lagi menjadi simbol kekuasaan yang dihormati, melainkan hadiah yang diperebutkan oleh para bangsawan, jenderal, dan keluarga kerajaan yang tersisa. Dengan tiadanya pemimpin yang kuat, kerajaan itu menjadi seperti kapal tanpa nahoda, terombang-ambing di tengah badai. Ketika kabar kematian Ardashir menyebar, para pejabat istana berkumpul di ruang dewan. Wajah mereka menunjukkan perpaduan antara ketakutan dan kebencian terhadap Shahbaraz, yang kini duduk di singgasana dengan tubuh tegap dan pandangan dingin. Pejabat 1, Yang Mulia Shahbaraz, Anda telah merebut takhta. Tapi bagaimana Anda akan menjaga stabilitas kekaisaran ini? Shahbaraz mengangkat alis, suaranya tegas tetapi penuh dengan nada peringatan. Shahbaraz, stabilitas akan datang dari kekuatan. Aku akan memimpin dengan tangan besi dan mengakhiri semua pemberontakan. Rakyat hanya menghormati pemimpin yang kuat, bukan boneka. Namun, di antara para pejabat, beberapa saling menatap, berbicara dengan nada rendah yang tak terdengar oleh Shahbaraz. Mereka sudah mulai merencanakan pengkhianatan. Di sisi lain, dari kalangan keluarga kerajaan yang masih hidup, Boran, putri Khosrow II, melihat kesempatan untuk merebut kembali takhta yang dianggapnya sebagai hak keluarganya. Boran adalah seorang wanita cerdas dan penuh perhitungan. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan para bangsawan yang setia, ia berbicara dengan nada berapi-api. Boran, kita tidak bisa membiarkan pembunuh seperti Shahbaraz menguasai takhta ini. Aku, Putri Khosrow, akan membawa kehormatan kembali ke kekaisaran ini. Bangsawan setia. Tapi, Yang Mulia, Anda seorang wanita. Bangsawan lain mungkin tidak akan mendukung Anda. Boran menatap tajam. Matanya penuh keyakinan. Boran, apakah mereka akan mendukung Shahbaraz, seorang pria yang telah membunuh seorang anak? Jika kekaisaran ini membutuhkan pemimpin, biarkan aku menunjukkan kepada mereka apa arti kekuatan yang sejati. Shahbaraz, meskipun seorang jenderal yang ulung, tidak memiliki dukungan luas di antara para bangsawan dan rakyat. Hanya 40 hari setelah ia merebut takhta,
konspirasi melawannya berhasil. Dalam ruang tahta yang sama di mana ia membunuh Ardashir, Syahbaraz menemui ajalnya. Seorang bangsawan pengkhianat mendekatinya pada malam kelam itu. "Bangsawan, maafkan saya Syahbaraz, tapi kekaisaran ini tak bisa dipimpin oleh seorang tiran." Sebelum Syahbaraz sempat bereaksi, pedang tajam menusuk punggungnya. Kekaisaran itu sekali lagi kehilangan pemimpinnya, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang lebih besar. Setelah kematian Syahbaraz, Boran berhasil naik takhta. Ia menjadi salah satu dari sedikit wanita yang pernah memerintah Kekaisaran Sasaniyah. Dalam masa pemerintahannya, ia mencoba memulihkan stabilitas dengan menurunkan pajak dan memulihkan hubungan dengan bangsawan. Namun, di ruang dewan, beberapa penasihatnya mulai meragukan masa depan kekaisaran. Penasihat 1, "Yang mulia, ancaman dari pasukan Muslim Arab semakin nyata. Kekaisaran tidak memiliki cukup pasukan untuk melawan mereka." Boran, "Kita akan bertahan. Jika kita bersatu, kekaisaran ini tidak akan runtuh." Namun, waktu telah menjadi musuh utama kekaisaran. Perebutan kekuasaan terus melemahkan Sasaniyah, dan para pemimpin tidak lagi mampu mengembalikan kejayaan masa lalu. Setelah Boran, takhta Sasaniyah berpindah tangan berkali-kali dalam waktu singkat. Kekacauan ini membuat kekaisaran menjadi mangsa empuk bagi pasukan Muslim Arab yang mulai menaklukkan wilayah Persia. Perang Qadisiyah 636 Masehi dan pertempuran Nahavan 642 Masehi menjadi titik akhir dari perlawanan Sasaniyah. Kematian Ardashir III menjadi simbol dimulainya kehancuran total Kekaisaran Sasaniyah. Jika saja para pemimpin saat itu bisa bersatu dan menempatkan kepentingan kekaisaran di atas ambisi pribadi, mungkin sejarah akan mencatat babak yang berbeda. Tetapi intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan terus merusak dasar kekuatan Sasaniyah hingga kekaisaran itu runtuh pada tahun 651 Masehi. Kisah ini adalah pengingat bahwa sebuah kerajaan yang besar dapat hancur bukan karena serangan musuh, tetapi karena perpecahan di dalamnya sendiri. Periode ini mencerminkan krisis politik yang mendalam di Kekaisaran Sasaniyah yang mempercepat kejatuhannya setelah konflik panjang dengan Kekaisaran Bizantium. Sejarah adalah cermin bagi umat manusia. Dalam kisah tragis Raja Ardashir III dari Kekaisaran Sasaniyah, kaum muslim dapat menemukan pelajaran berharga tentang kepemimpinan, persatuan, dan dampak ambisi buta terhadap umat manusia. Meskipun ia adalah seorang raja yang naik takhta di usia muda dan tak memiliki banyak waktu untuk memerintah, kisahnya penuh dengan pengajaran yang relevan bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. 1. Kepemimpinan adalah amanah, bukan ambisi. Raja Ardashir III menjadi simbol kepemimpinan yang rapuh, di mana takhta menjadi rebutan bagi mereka yang haus kekuasaan. Para penasihatnya yang egois, jenderal seperti Syahbaraz yang berambisi, dan para bangsawan yang saling berkhianat menjadikan kekuasaan bukan sebagai amanah, melainkan alat untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab. Nabi Muhammad bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran bagi kaum muslim adalah bahwa seorang pemimpin harus menempatkan kepentingan umat di atas ambisi pribadi. Seorang pemimpin sejati bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau memuaskan nafsu kekuasaan. Persatuan kedua adalah kekuatan. Setelah kematian Raja Ardashir III, Kekaisaran Sasaniyah terpecah belah oleh konflik internal. Bangsawan, jenderal, dan penguasa lokal tidak dapat bersatu untuk mempertahankan kekaisaran mereka, sehingga memudahkan musuh untuk menyerang. Perpecahan ini menjadi salah satu faktor utama kehancuran dinasti Sasaniyah. Kaum muslim diajarkan pentingnya persatuan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Persatuan umat adalah kekuatan terbesar. Kaum muslim dapat belajar dari kehancuran Sasaniyah bahwa perpecahan akan membawa kelemahan, sedangkan persatuan adalah jalan menuju kejayaan. Ketiga, ketergantungan pada pemimpin yang lemah. Ardashir
3. Meskipun sah sebagai raja, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin karena usianya yang terlalu muda. Kekuasaan yang seharusnya berada di tangannya justru dipegang oleh para penasihat yang saling bertikai. Akibatnya, kerajaan menjadi lemah dan tak mampu menghadapi ancaman eksternal. Dalam Islam, pemimpin haruslah seseorang yang memiliki kecakapan, wawasan, dan kekuatan iman untuk memimpin. Nabi Muhammad bersabda, "Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Hadits riwayat Bukhari. Kaum muslim perlu belajar untuk memilih pemimpin yang tidak hanya berkompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan keadilan dalam setiap tindakannya. Keempat, kehancuran karena kezaliman. Salah satu penyebab utama jatuhnya Sasaniyah adalah kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpinnya, baik terhadap rakyat maupun terhadap satu sama lain. Syahrbars merebut takhta dengan darah, dan para bangsawan membunuh satu sama lain demi kekuasaan. Kekejaman ini menciptakan suasana ketidakadilan yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Islam dengan tegas melarang kezaliman dalam bentuk apapun. Rasulullah bersabda, "Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadits riwayat Muslim. Kaum muslim harus memastikan bahwa kepemimpinan dan pemerintahan dijalankan dengan keadilan, karena hanya dengan keadilanlah suatu masyarakat dapat bertahan dan berkembang. Kesadaran akan sifat sementara. Kekuasaan. Kisah Ardashir III juga mengingatkan bahwa kekuasaan duniawi hanyalah sementara. Kekaisaran Sasaniyah yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia runtuh dalam waktu singkat karena sifat fana dari segala sesuatu di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kaum muslim dapat belajar bahwa kekuasaan sejati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan dengan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Kisah Raja Ardashir III bukan sekadar sejarah, tetapi pengingat bagi kaum muslim bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, persatuan dan keadilan, kehancuran adalah suatu kepastian.